Oke, jadi hari ini gue ngebahas ada perubahan juga di TLM dalam proses benchmark kita. Jadi sebenarnya sih ini salah satu faktornya adalah karena ada beberapa dari kalian yang nanya ke gue tentang pilihan opsi murni untuk gaming. Karena kita tahu sekarang di zaman sekarang ya stoknya Nvidia terutama lagi benar-benar paling tinggi ya posisinya sekarang karena kemampuannya mereka untuk keperluan AI. Nah untuk harga juga kita bisa lihat semua barang akan kena tax karena kemampuan mereka dalam post processing untuk AI-nya mereka. Nah, jadi di sini gue melihat alternatif untuk di 4K ya. Karena mayoritas dari kita mungkin sudah mulai meninggalkan 1080, udah mulai main di 1440 atau bahkan ke 4K. Buat kalian yang banyak bilang juga sekarang prefer untuk membeli TV daripada beli misalnya monitor. Nah, jadi di sini gue punya ada dua jatuhnya ya opsi. Di sini ada 7800 XT dan ada 7900 GRE. Oke, keduanya memang nggak akan memiliki suatu performance yang namanya DLSS 3.5 gitu. Tapi kalian harus ingat beberapa hari yang lalu udah keluar FSR 3 kan. Nah, jadi kemampuan dari FSR 3 ternyata memang jauh lebih baik dibandingkan dengan iterasi yang sebelumnya yang menggunakan yang berdasarkan dengan motion vector, menggunakannya untuk sebagai frame generation untuk yang kedepannya. Nah sekarang implementation di situ cukup berbeda, tapi gue harap akan open source dan lebih banyak orang yang akan bisa menggunakannya diimplementasikan ke berbagai banyak game ke depannya, nggak cuma game-game yang tadinya first party miliknya si Sony PlayStation. Nah jadinya juga gue ngasih opsi di sini kita menggunakan untuk bench table, jadi kita menggunakan 7800 X3D. Prosesornya kosong, tapi nanti si Nico yang bakalan nge-shoot ulang untuk di bench table-nya. Jadi kita menggunakan 7800 X3D karena memang di atas kertas dan dari hasil benchmark kita memang lebih kencang dibandingkan dengan 14900K yang kita gunakan. Ditambah lagi untuk cooling performance-nya juga lebih mudah untuk di cooling 78 X3D. Jadi itu paling perubahannya supaya kita bisa nge-benchmark dengan lebih akurat lah untuk kemampuan GPU-nya. Walaupun kita memang di sini nggak nge-benchmark untuk di 1080. Nah, jadi dari kedua VGA ini yang cukup menarik dari portionnya adalah 78 XT. Ini bener punyanya Gigabyte, datang harganya kurang lebih tuh 8,9 79.000 GRE. Harga itu 9,1an dari berbagai vendor dan tier 1-nya punyanya AMD pun juga harganya sangat-sangat murah. Jadi selisihnya itu antara 600 sampai 200 ribu. Cuman performance gapnya itu bisa 10 sampai 5%. Yang menurut gua sangat worth it kalau kita misalnya nambah 200 ribu untuk mendapatkan 7900 GRE. Kalau sekarang kita ngeliat kondisinya di Tokopedia, itu barangnya udah cukup banyak. Walaupun mereka bilang atau gue bisa bilang AMD menyatakan bahwa GRE itu jumlahnya nggak lebih banyak atau nggak lebih banyak daripada 7800 XT atau barang itu terbatas. Tapi kalau kalian hanya fungsi utamanya adalah untuk keperluan streaming maupun untuk main game doang dan nggak ada yang namanya gue nggak peduli masalah penggunaan AI atau training AI model kalian bikin sendiri, ya ini jadinya sangat-sangat masuk akal. Kenapa? Karena kita udah mendapatkan 16 GB VRAM. 16 GB VRAM berarti sama dengan apa yang konsol gunakan, yaitu dengan Unified RAM mereka yang menggunakan 16 GB juga. Artinya kita nggak akan kesaturasi terhadap 12 GB VRAM yang ada dari saingannya mereka berdua, yaitu adalah 4070, 4070 Super, 4070 Ti, 4070 Ti Super yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan kedua VGA ini. Nah nanti gue akan jelaskan kenapa positioningnya antara kedua VGA ini tuh benar-benar menarik banget untuk kalian yang memang main di 4K karena penempatannya mereka sangat-sangat menarik. Jadi dengan harga yang ditawarkan sekarang kalian masih punya kembalian yang sangat-sangat besar kalau keperluan kalian hanya untuk gaming. Nah kalau kalian peduli masalah upscalingnya gimana, oke, DLSS memang jauh lebih baik dalam berbagai faktor, terutama untuk masalah ghosting di antara beberapa game yang kalian bisa lihat. Tapi kalau kalian nggak benar-benar memperhatikan banget atau pixel peeping yang sampai kalian benar-benar kayak deketin monitor kalian dan lihat, ini beda, ini beda. Kalau saya sih harusnya mayoritas dari kalian nggak akan bisa merasakannya. Karena gue udah ngetes blind test pun di tempat gue di Conviction atau di MP, ya mayoritas orang nggak bisa membedakan gitu. Jadi kalau kalian bukan orang yang memang setiap harinya melakukan ini dan membenchmark setiap hari dan sampai sadar perbedaan di antara keduanya, gue rasa ya kalian bisa bedakan. Tapi kalau kalian adalah user biasa, gue rasa kalian nggak akan bisa membedakan. Balik lagi masalah harga, price performance to ratio, keduanya ini benar-benar menang terhadap penawaran dari 4070 dan kawan-kawannya atau varian yang 4070. Nah yang jadi pertanyaan adalah apa kekurangannya dibandingkan dengan
variasi atau variannya dari 4070 miliknya Nvidia. Sebenarnya ada 3 faktor yang menurut gue mungkin bisa menjadikan salah satu pertimbangannya kalian. Itu adalah, pertama adalah nggak adanya kemampuan AI yang sekuat atau sekencang punyanya Nvidia dengan segitu banyak library-nya mereka dan apapun yang sangat-sangat mudah dan udah banyak banget orang yang menggunakannya. Yang kedua adalah kemampuan untuk misalnya DLSS dan kemampuannya Nvidia untuk punya ya yang udah bener-bener build up banget untuk semuanya terhadap banyak banget game yang sudah support dengan kemampuannya Nvidia. Yang ketiga adalah masalah power efficiency. Jadi di si 7900 GRE itu bisa makan sampai 300 watt, sedangkan 4090 dia bisa makan 350 watt, tapi performanya jauh lebih besar. Kalau kalian turunin power delivery-nya atau power limit-nya, itu masih jauh banget meninggalkan 7900 GRE. Tapi ya kalau kita mikirin hal tersebut, secara suhu ini benar-benar aman. Ini keduanya suhu nggak ada yang lebih dari 70 dengan suhu ruangan kita itu ambient-nya di 24 derajat Celcius. Jadi benar-benar aman kalau untuk urusan itu. Masalah kesunyian juga gue nggak mendengar sama sekali. Kecuali di 78 XT ini gue mendengar ada sedikit coil whine. Tapi kalau kalian menggunakannya di casing, harusnya kalian nggak mendengarkan hal tersebut sama sekali. Nah, makanya sekarang kita langsung lihat ke hasil benchmarknya. Nah, untuk di Far Cry kalian bisa lihat di sini 79 GRE memang memiliki performance yang benar-benar kencang banget. Memang bisa mengalahkan TI di versi yang seperti ini, tapi kita bisa lihat itu benar-benar suatu performance yang kalian mungkin nggak akan bisa bedakan. Terus kalau kalian lihat lagi game Valhalla, di beberapa game seperti ini memang jauh lebih kencang Nvidia. Terus kalau kalian di Watch Dogs Legion, performance-nya juga sama. Jadi kurang lebih hampir di semua performance untuk gaming, untuk 79 GRE itu keduanya itu saling tukeran pukulan. Jadi penempatannya dia di antara 4070 Super dengan 4070 Ti. Kalau kita bandingkan dengan 78 XT, di hasil semuanya itu memang nggak banyak yang bisa meninggalkan performance-nya 4070 Super, tapi di atasnya 4070 yang biasa. Jadi keduanya menurut gue memiliki performance yang sangat-sangat menarik, terutama dengan harga yang mereka tawarkan di sekitar 9 jutaan atau nggak nyampe 10 juta, bahkan 9,1 kalian sudah bisa mendapatkan 7900 GRE. Nah, kalau kita lihat performance untuk ray tracing-nya, kita bisa lihat di sini. Untuk di Port Royal atau di 3D Mark kita bisa ngeliat performance-nya itu kurang lebih mirip sama 4070 Super. Tapi implementasinya pada saat di gaming, terutama seperti di Cyberpunk, ini ditinggalkan jauh. Jadi kita bisa ngeliat kalau 7800 XT hanya dapat 14 FPS dan 4070 Super di 21. Nah, jadi untuk khususnya di 7900 GRE, performance-nya itu kurang lebih mirip dengan 4070 Super untuk di kemampuan ray tracing-nya. Nah, jadi di antara kedua VGA ini, yang menurut gue yang paling reasonable justru sih 7900 GRE-nya misalnya dibandingkan 7800 XT. Tapi ya memang kalian harus buru-buru untuk mendapatkannya. Karena dengan harga yang lebih murah, ya kalian bisa mendapat, ya maksudnya dibandingkan dengan kita membeli 4070 Super atau 4070 Ti, ini lebih murah tapi mendapatkan performance ray tracing yang sangat-sangat mirip, walaupun kita nggak mendapatkan frame jam kemampuan yang sama seperti punyanya Nvidia, tapi kita mendapatkan FSR 3 yang menurut gua performance-nya udah sangat-sangat baik, walaupun di sekarang di masih umur yang sangat-sangat muda. Overall menurut gue ini adalah opsi yang memberikan kita bahwa 4K gaming itu nggak harus lebih dari 20 juta atau sampai 15 jutaan untuk mendapatkan performance yang sangat-sangat playable. Seperti yang kalian lihat tadi di benchmarknya itu nggak nyampe 9,5 juta, itu nggak nyampe untuk mendapatkan performance di atas playable frame rate, yaitu di atas 60 fps. Jadi menurut gue untuk minimum playable frame rate menurut gue adalah 40 fps, tapi di sini kita mendapatkan lebih dari 60, dan itu menurut gue dengan frame time yang sangat-sangat baik juga. Jadi menurut gue ya balik lagi bahwa ya AMD masih gitu memberikan, walaupun memang sekarang ya mayoritas orang ngelihatnya bahwa wah apa-apa Nvidia, tapi kalau kita ya murni untuk gaming, murni untuk streaming, karena mereka juga udah ada AV1 decoder dan encoder juga ya aman gitu loh sebenarnya kalau kita menggunakan opsi yang ditawarkan oleh AMD dengan harga yang lebih murah. Oke, prosesornya bisa dibilang mahal, cuman ya memang mau gimana, mereka adalah top of the line untuk kemampuan performance-nya dalam gaming. Ya kalau kita mau ngeliat masalah performance-nya dalam gaming untuk VGA-nya, untuk seri Radeon, ya seperti ini gitu loh. Jadi harganya memang lebih murah karena mau nggak mau, tapi kita mendapatkan VRAM yang lebih besar. Itu dalam masa depan jauh lebih aman karena banyak game yang akan difungsikan untuk konsol yang pastinya menggunakan 16 GB VRAM yang Unify.